sempat heran, BEM ini wisata sedangkan yang disiapkan kayak pemanfaatan cengkeh, pala kayak gitu, dan ternyata pas dilihat oh iya ternyata pantai gitu. Halo Sobat Holistik, selamat datang di EduPod, podcast edukasi masa kini. Halo, selamat datang Teh Intan di EduPod. Ya, halo Huma. Gimana Teteh kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat, bagaimana Huma, sehat? Alhamdulillah. Gimana Teteh sekarang kesibukan di Tasik lagi? Sibuk apa? Kalau ditanya sibuk sih nggak sibuk ya, tapi bisa dibilang lagi nunggu wisuda aja gitu. Lagi nunggu wisuda, oke. Teteh berarti kalau sekarang lagi nunggu wisuda, Teteh sekarang angkatan 2016 ya? 16 ya. Oke, 2016. Kalau 2016, saya 2017, berarti yang saya tahu Teteh kan ikut organisasi. Iya, di mana? Berarti organisasi kemarin di BEM ya? Ya, di BEM. Di BEM 2 tahun, di Diksat 1 tahun. Berarti himpunan 1 tahun, BEM 2 tahun. Teteh informasi, kan saya dapat informasi mengenai Teteh. Mengenai organisasi, mengenai KKN kebangsaan, Mawapres. Karena sekarang temanya mengenai pendidikan, tapi luar biasa gitu ya, campur aduk pendidikannya. Teteh yang tadi saya sebutin 3 itu tuh, gimana sih Teh sampai Teteh bisa menjalankan 3 atau bahkan lebih ya yang saya nggak sebutin tadi, dari organisasi, Mawapres, bahkan sampai ke KKN kebangsaan, bisa diceritain sama Teteh? Dari mananya dulu nih? Kayaknya dari organisasi deh, sampai organisasi dulu. Teteh bisa organisasi tapi bisa Mawapres juga, bisa KKN kebangsaan juga gitu. Yang penting awalnya nyaman dulu aja. Awalnya tertarik dulu, masuk dulu organisasi, nikmati, nanti juga hal-hal yang lainnya itu mengikuti gitu. Kayak saya masuk BEM, di BEM itu saya tahu gitu ada ada Mawapres, kemudian ada KKN kebangsaan, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Bukan berarti ketika kita masuk organisasi kita disuguhi oleh dosen atau oleh dekan, nih kamu ikut ini. Enggak sih, itu ya gimana kita yang nyari sendiri. Bukan berarti salah satu cara buat buat mengetahui informasi itu bukan salah satunya dengan masuk organisasi, itu bukan kayak gitu. Tetap aja harus kita yang nyari tahu sendiri kayak gitu. Tapi berarti Teteh organisasi, Teteh mengikuti organisasi baru kuliah ini atau emang dari dulu, dari SMP, SMA udah sering ikut organisasi? Kalau Teteh pribadi ya, organisasi itu kayak suka aja, jadi dari SMP, SMA sampai kuliah ikut gitu. Berarti benar bukan kayak oh ini baru nih di kuliah, berarti Teteh udah punya pengalaman organisasi selama di masa SMP sama SMA. Cuman beda aja kan ininya ya. Tapi udah. Kalau dan yang saya tahu juga Teteh organisasinya di minat bakat kan, di BEM. Minat bakat. Di Diksatnya kerohanian. Kok bisa gitu? Kenapa dari kerohanian ke minat bakat? Kerohanian dan ke minat bakat. Ini sih pikiran saya sendiri ya. Kalau misalnya salah ya dimaafkan gitu. Kalau di pikiran saya nih, ibunya saya, kerohanian tuh orang-orang yang Masya Allah luar biasa, luar biasa, uti terus kalem gitu ya. Terus saya ngelihat teman-teman yang di kerohanian, wah kok mereka seperti itu, sedangkan saya seperti ini gitu ya. Iya. Meskipun orang nggak bilang saya, ih kamu kok gitu, tahu diri dong gitu ya. Bukan berarti kita nakal dalam hal apa, cuman ya kalau dibilang orang mah pecicilan lah kayak gitu. Jadi daripada daripada bukan nggak nyaman, cuman nggak pandangan orang lain lah ya. Pandangan orang lain, jadi udahlah nyari yang baru, masuklah Minba gitu. Dan keterima di minat bakat. 2 tahun. 2 tahun. Memang itu keinginan di Minba karena kenapa gitu? Kok ke Minba gitu? Kok ke Minba? Awalnya masuk Minba sih karena saya juga di himpunan kerohanian, terus masuk BEM, nggak tahu apa-apa itu BEM apa gitu. Dulu pas di SMA pernah bilang pokoknya mau ikut BEM, nggak tahu apa itu BEM. Milih aja Minba, yang mikirnya udahlah karena BEM nggak tahu, nyari pengalaman aja dulu, yang nyari program kerjanya sedikit gitu. Saya kan mikirnya Minba tuh cuman koordinasi kayak di himpunan mah. Ada mahnya dong. Nggak apa-apa, santai kita deh. Santai ya. Ada musikal, ada teater, ada bengkel sastra kayak gitu aja. Kirain di BEM juga kayak gitu, dan ternyata pas masuk BEM
ada PW. Beda dan lebih luas kan dan ya. luas lagi. Ternyata saya shock dong. Lah kok Minba di BEM gini ya? Udah terlanjur masuk, bukan berarti harus setengah-setengah, ya udah nikmatin, ternyata nyaman gitu. Terus Teteh selama di Minba itu pegang proker atau jadi penanggung jawab atau apa? Kalau pas periode pertama, periode pertama jadi penanggung jawab PW November. Kalau yang kedua apa ya? Yang kedua koordinasi dengan Katumbiri juga sama. Berarti kalau sekarang jadi penanggung jawab Katumbiri, kalau sekarang di Edupods. Kalau sekarang di Minba sekarang. Nah, Teteh kan organisasi udah lama. Terus saya juga tahu kan organisasi di kampus tuh mau himpunan ataupun BEM itu sibuknya tergantung kita berguna atau tidaknya gitu ya. Maksudnya ya gimana kitanya kan. Nah, Teteh kan organisasi, tapi ada informasi juga kalau Teteh ikutan Teteh juga mawapres sebagai mawapres. Gimana gitu cara ngaturnya mawapres dan organisasi? Kebetulan kan kalau di organisasi bisa dibilang sibuk bangetnya itu ketika ada acara gitu, dan ketika mawapres memang di BEM-nya itu belum terlalu sibuk gitu. Jadi bukan berarti kita harus fokus ke mawapres kemudian meninggalkan BEM, nggak gitu juga. Ya bisa bagaimana cara kita membagi waktu aja gitu. Soalnya ketika mawapres juga nggak seharian atau nggak seminggu full nih nyiapin mawapres, nggak kayak gitu juga gitu. Berarti karena tadi Teteh bilang belum sibuk di BEM, itu tuh awal-awal BEM ya Teh? Atau gimana pas mawapres? Awal-awal BEM, baru-baru awal BEM lah. Nah, Februarian. Kalau buat informasi-informasi mawapres, itu tuh emang tepat kayak misalkan awal tahun mengenai mawapres atau kayak gimana Teh informasi? Itu tergantung dari univ menginformasikan ke fakultas, berarti ke dekan. Nah, dekan menginformasikan ke ketua jurusan masing-masing. Gitu. Nanti ya yang menginformasikan ke mahasiswanya dari ketua jurusannya kayak gitu. Kalau alurnya. Berarti ada birokrasinya ya, dari birokrasinya. Dekan sampai ke mahasiswa gitu seperti apa. Nah, berarti untuk kita mendapatkan informasi apakah memang kita harus dekat sama dosen atau kita memang yang kan dari judulnya tuh mawapres gitu ya, yang selalu ada di pikiran mahasiswa berprestasi pasti IPK-nya tinggi. Apakah memang harus yang IPK tinggi atau yang seperti apa Teh jadi mawapres Teh? Yang IPK-nya tinggi nggak tahu sih, saya juga nggak tahu IPK saya tinggi atau enggak, soalnya nggak tahu kan ada di atas lagi kayak gitu. Tapi kebetulan kemarin diberi kepercayaan, untuk tahun kemarin diberi kepercayaan harus jadi perwakilan ya dari jurusan kayak gitu. Tapi tidak merasa dekat juga gitu dengan dosen. Gimana ya? Mungkin harus benar-benar pintar kita nyari info. Kalau misalnya tahun sebelumnya pada tahun 2019 memang di jurusan sendiri itu emang ada benar-benar ada seleksi gitu. Dikumpulkan hari apa, seleksinya oleh dosen langsung sesuai dengan yang akan dilaksanakan di fakultas. Jadi kalau menurut saya mawapres itu bukan berarti yang harus dekat dengan dosen. Kalau dekat dengan dosen tapi apa ya? Gimana ya? Apa sih maksudnya dekat dengan dosen tuh kita yang SKSD atau kayak gimana tuh, itu menurut saya nggak berlaku gitu kan. Harus ada, kita ngedeketin dosen harus ada, kalau mau dibilang deket sama dosen juga ya harus ada modalnya gitu lah. Jangan semata-mata jangan semata-mata ikut ini, oh berarti dia dekat dengan dosen. Kayaknya sempit banget gitu ya. nggak sedikit yang kayak gitu. Berarti boleh dong ceritain sedikit tentang Teteh. Maksudnya kayak kan Teteh bilang tadi nggak terlalu dekat sama dosen. Tapi kenapa sih Teteh bisa terpilih jadi ikutan mawapres ini gitu? Why gitu ya? Gimana ya gue bisa terpilih? Atau karena di organisasinya nih saya kayak selalu ikut ini, jadi orang lain tuh tahu, oh nih Intan gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa mawapres, karena saya kepilihnya pas tahun 2019 berarti ya. 2019 memang ditunjuk dadakan langsung oleh jurusan. Kalau yang saya rasakan ya ketika saya belajar mungkin saya terlalu banyak nanya, nggak tahu karena emang benar-benar mau nanya atau emang mau nanya sih, bukan cuma mau eksis biar dikenal gitu ya. Emang bonus lah ya. Kalau dikenal ya bonus gitu, terserah mau mandangnya kayak apa ya. Kayak kita nanya emang kita nggak tahu, bukan mau cari muka atau apa gitu. Mungkin karena itu sih. Mungkin sih itu dan nggak tahu lagi. Berarti
Kalau mengenai informasi Mawapres, ya soalnya gini loh Teh, kayak jangankan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi, kita aja sebagai orang yang mengikuti organisasi kayak, hah emang ada Mawapres? Emang infonya dari mana gitu Mawapres? Berarti itu pinter-pinter kita ya cari informasi. Harusnya sih apa ya? Kan yang menginformasikan ketua jurusan masing-masing. Harusnya ada dari bagian, kalau buat ke fakultas mungkin dari BEM-nya yang koordinasi, yang sering-sering nanya gitu ke Ibu Wadek, Bu kalau persiapan Mawapres gimana nih, boleh bukan dibandingkan ya, melihatlah fakultas tetangga kayak gimana nih nyiapin Mawapres tuh kayak gimana, sematang apa gitu. Dan himpunan juga kan nanti kaitannya dengan jurusan masing-masing. Ada seleksi, jadi himpunan juga harus bawel-bawel ya nyari tahu lah gitu. Biar benar-benar nggak ketinggalan, biar nggak kita nyalahin pihak atas karena nggak menginformasikan, tapi kita juga nggak nyari tahu gitu. Berdasarkan pengalamannya kayak gitu, kita juga harus bawel nanya-nanya gitu. Terus tadi kan Teteh bilang dadakan, dari atas dadakan. Emang dadakannya seperti apa? Yang disebut dadakan? Dadakan tuh H-3 kalau nggak salah. Teteh ikut Mawapres, harus daftar kan? Atau harus gimana? Daftar. H-3 itu harus bikin KTI, dan ternyata berarti bukan kesalahan dari ketua jurusan atau siapa gitu, saya juga nggak tahu ya. Ternyata bukan hanya jurusan saya, tapi jurusan yang lain juga seperti itu. Berarti dadakan juga. Katanya H-, oh berarti memang apa ya, ada miskom di mananya nih gitu. Tapi nggak setiap tahun setiap ada Mawapres selalu dadakan? Enggak. Kebetulan aja pas bagian Teteh dadakan. Kebetulan sebelumnya juga kan saya ikut seleksi di jurusan. Ada persiapan juga di jurusan kita, ada seleksi, ada tes bahasa Inggrisnya, ada kayak gitu. Berarti untuk 3 hari ini nih yang harus dipersiapkan ketika ayo Teh Intan sekarang daftar jadi Mawapres, apa nih 3 hari ini untuk disiapkan jadi Mawapres ini? Kalau yang pertama kali diminta tuh bikin KTI. Kebetulan KTI-nya itu dulu temanya tentang Sustainable Development Goals. Apa tuh? SDGs kayak gitu kan, yang 17 pembangunan berkelanjutan kalau nggak salah. Pokoknya 17 aja poinnya. Salah satunya ada pendidikan. Kata beliau bikin aja yang ada di sana yang berkaitan dengan itu. Kebetulan kan saya di pendidikan. Berarti saya ya udahlah mikirnya nggak bisa mikir apa-apa lagi, udahlah pendidikan aja gitu. Yaudah bikinnya itu. Kalau seleksi yang lainnya ada tes kepribadian maksudnya wawancara, kaitannya tetap aja sama organisasi gitu. Terus yang ketiga ada bahasa Inggris kayak gitu. Yang paling disiapinnya KTI-nya sih. Berarti untuk KTI ini kan 3 hari nih Teh. Apakah pas kan H-3 pas hari H-nya itu pengumpulan apa gimana? Pengumpulannya hari keduanya. Oke. Jadi H-3 tuh satu membuat, 2 pengumpulan, yang ketiga presentasi. Langsung presentasi. Di mana waktu itu? Di lantai 3. Rektorat? Bukan. Kalau di FKIP. Di fakultas. Di fakultas. Kok saya kayak yang udah lupa nama-nama tempat FKIP ya, astagfirullahaladzim. Karena tinggal nunggu wisuda. Berarti di lantai 3 langsung presentasi. Itu dihadirin siapa aja Teh? Juri. Untuk presentasi? Ada juri. Jurinya dari mana? Kalau dulu ada Pak Jojo dari Bahasa Indonesia, kemudian ada dari Biologi, saya lupa namanya, dan ada satu lagi saya juga lupa namanya. Berarti masih dari dosen ya? Masih dari dosen. Berarti untuk di ruangan itu cuma peserta Teteh misalkan, terus sama juri? Iya, sama juri. Kita presentasi, udah gitu. Presentasi khusus KTI? KTI. Dilanjutkan dengan kepribadian di tempat itu juga. Tempat yang sama? Dengan juri yang itu juga. Tes bahasa Inggris? Beda ruangan lagi. Beda juri lagi. Khusus dari dosen bahasa Inggris. Kalau yang tes bahasa Inggris itu mengenai apa? Kalau misalnya yang di fakultas, cuman dikasih tema nih. Pilih ya mau apa gitu. Pakai bahasa Inggris. Iya Bu bilang milih ini. Coba ditulis dulu. Nulis dong kita. Nulis. Dilihat dulu bener enggaknya nulisnya gitu. Ya siap. Silakan sekarang dibacakan. Baca ngomong bahasa Inggris. Ya udahlah bismillah ngerti enggak juga bodoh, yang penting beres gitu kan kayaknya gitu ya. Udah gitu aja bahasa Inggris kalau di fakultas. Kalau di Univ itu benar-benar mempertanggungjawabkan KTI yang kita buat menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu. Kalau di Univ. Jadi emang apa sih ada perbedaan lah.
tingkat kemudahan dan kesukarannya itu kalau di Unif lebih sukar kalau bahasa Inggrisnya. Berarti yang tadi kita obrolin tuh baru tingkat fakultas ya? Fakultas. Dari FKIP tuh, oh ya, iya ya. Dari, tapi Mawapres juga sebenarnya ada 3 dari FKIP, kebetulan saya ketiga. Yang kesatunya ada Agi dari biologi, yang kedua ada Henry dari matematika. Itu 16 semua jurusan, 16. Angkatan 16 semua. Udah gitu. Terus kan itu baru fakultas. Naik ke universitas, tadi Teteh bilang harus memakai bahasa Inggris. Dengan KTI yang sama tapi? Dengan KTI yang sama. Tapi KTI-nya bahasa Indonesia, yang diserahkan bahasa Indonesia. Cuman beliau memberi pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. Kita juga beliau menggunakan bahasa Inggris lagi gitu. Oh gitu? Jadi bener-bener, wah dalam hati aku terlihat bodoh sekali di sini. Gitu ya. Oke. Itu tuh benar-benar KTI aja atau tadi juga dibawa lagi tes kepribadian? Ada. Inggris juga? Ada. Oh 3 tahap tetap, mau itu tahap. Fakultas ataupun universitas tetap 3 tahap. Kalau yang universitas di mana Teh? Di Rektorat lantai 2. Itu selalu kayak gitu atau ada setiap tahunnya perubahan tempat? Atau kurang tahu. Oke. Yang penting jadi Mawapres. Yang penting ikut mewakili aja. Tanggung jawab. Tapi luar biasa sih Teteh ya. Maksudnya kita kan berorganisasi, tahulah organisasi sibuknya seperti apa. Kayak benar-benar ya masih nggak nyangka loh Teh kayak anak organisasi tapi ikutan Mawapres juga. Kan rata-rata kayak kita mikir yang ikutan mahasiswa prestasi itu yang benar-benar akademisi banget gitu. Tapi Teteh jadi penasaran lagi, maksudnya gimana? Teteh tadi bisa ikutan Mawapres karena ada info dari BEM ini. Mawapres, kalau Mawapres langsung dikasih tahu sama ketua jurusan gitu. Teteh waktu itu dapat informasinya dari ketua jurusan. Dari ketua langsung jurusan, ke Teteh. Langsung atau ke dosen yang memang nih dosen yang sekiranya bisa yang tahu Teteh gitu. Sepertinya ketua jurusan ke wali dosen dulu. Tapi yang menghubungi langsung ketua jurusan mungkin karena dilihat dari waktu juga yang tidak memungkinkan untuk sesuai birokrasi, jadi beliau yang langsung menghubungi. Tapi kalau yang tahun sebelumnya memang tidak ada penunjukan secara langsung, memang benar-benar open. Siapa yang mau daftar, saya juga ikut. Saya juga masuk ke karena teman-teman yang lain mungkin ada yang gugur, maksudnya tidak melanjutkan. Jadi saya dengan teman saya, tapi yang lanjut untuk 2018 teman saya yang mewakili ke Unif gitu. Kalau dulu nggak ada seleksi fakultas, tapi langsung jurusan kayaknya kalau 2018. Ini luar biasa banget ya buat Teteh sekarang langsung ditunjuk ikutan dan itu pun dadakan. Antara luar biasa dan nggak ada lagi mungkin. Enggak sih, itu luar biasa banget. Yang kepikir. Kan udah masuk tuh tingkat Unif. Masuk ke berapa besar Teh? Ke-4 besar. 4 besar, tapi itu luar biasa loh. Ada dari berapa peserta keseluruhan Mawapres ini? Kalau mau di Unif ya? Kalau Unif itu kayaknya lebih dari 10 deh. Soalnya dari FKIP aja 3. Belum yang lain kan ada 6. Dari banyak. FE ada 2. Kebetulan dulu ketika Mawapres itu seleksinya ada 2 hari. Yang bagian saya kalau nggak salah ada 7 orang. 14-an kayaknya, 10-14 orangan lah. Berarti untuk peserta karena di universitas aja udah banyak ya yang lolos seleksi. Berarti dari fakultas juga itu tuh bebas Teh dari fakultas maksudnya kayak diajukan dari setiap fakultasnya Teh bebas atau memang harus 3 orang atau gimana? Nah kalau untuk berapa jumlah perwakilan tiap fakultasnya kurang tahu juga karena memang kayaknya kebijakan dari Unif yang memberitahu ke dekannya nih harus ngirim sekian. Mungkin karena FKIP 10 jurusan banyak ya. Jadi kasih kuotanya udah 3 aja. Iya betul sih. Oke, berarti Teteh tadi ke-4 dari berbelas orang. Mungkin, iyalah ke-4 katanya. Tapi luar biasa loh Teh, maksudnya. Terus kalau misalkan walau ke-4 berarti dapat reward dong? Kalau ngomongin reward sih enggak. Oh enggak? Kayaknya yang 1-3 aja. Sampai 3. Soalnya pengumumannya juga nggak nyampe. Cuman gitu? Ada salah satu juri yang ngasih memang ini. Memang kenal gitu. atau okay. Ini katanya. Tapi gimana Teh perasaan Teteh walaupun enggak sih, enggak walaupun ke-4 tuh udah luar biasa loh Teh, mahasiswa berprestasi. Enggak, soalnya bahasa Inggrisnya bener-bener zong gitu. Tapi yang mikir. Tapi gimana Teh perasaan Teteh pas udah
udah lolos ke universitas walaupun keempat. Kalau kata Teteh walaupun keempat, gimana rasanya Teh? Ya alhamdulillah sih. Cuman kalau misalnya kan? mikir apa ya, mikir layak enggaknya, karena jujur sih ketika habis wawancara yang KTI yang bahasa Inggris tuh bener-bener nangis, kayak yang ya Allah kenapa sih kok berasa malu-maluin diri sendiri gitu. Kayak enggak bahasa Inggris tuh ada satu pertanyaan yang emang benar-benar enggak paham dan saya cuma diem. Terus jurinya cuma geleng-gelengnya malu-maluin diem enggak sih gitu kan. Enggak lah. Kan ada batas gitu. Pas ada difotoin kan nomor kertasnya keempat katanya. Oh ya udahlah enggak apa-apa. Cuman ada kalau misalnya lihat kayak perolehan poin kan, oh ya udahlah cukup puas lah gitu dengan hasil keringat sendiri gitu. Tapi Teh nih untuk masih tetap di Mawapres ya nih pertanyaannya. Kayak kan ini tuh dadakan, terus Teteh juga kayak ya udah ikut aja gitu ya Mawapres. Ini ada nggak sih kendala yang bikin bener-bener susah atau gimana, atau ya udah bawa enjoy aja lah? Kayak kalau dulu tuh karena bener-bener dadakan Hamin 3, yang pertama hari satunya nyusun, yang keduanya harus bener-bener ngumpulin, harus sudah hard file kan. Nyusunnya kan berarti nggak harus mikir lagi tuh, bener-bener nggak perlu mikir panjang, dan pernah sampai ke posisi ini gimana lagi sih, temanya apa lagi sih gitu. Biasanya kan nulis kalimat pertama tuh yang paling susah, mengawalinya kayak yang ini yang ditulis apa lagi, tahap selanjutnya apa lagi nih, udah sampai tengah malam kayak nggak ada ide lagi, ya udahlah tulis aja yang ada gitu. Yang penting tunai kewajiban aja dulu, yang penting ngumpulin ngajuin gitu. Berarti kalau untuk karena kita udah daftar atau mau daftar atau belum untuk melakukan sesuatu, baik ini Mawapres atau apapun, ya itu gimana kitanya ya Teh? Coba aja dulu lah gitu. Coba aja dulu. Tapi jangan iseng juga. Iya, jangan iseng juga. Yang penting kita nyoba kan, nanti hasilnya ya mengikuti kan prosesnya. Oke. Nih Teh, juga dengar-dengar gimana nih? Teteh juga kan ikut KKN kebangsaan. Itu gimana Teh? Emang harus daftar lagi juga atau memang gimana cerita mengenai KKN kebangsaan ini? Kalau cerita KKN kebangsaan masih berkaitan juga dengan yang Mawapres. Kebetulan kan 3 orang tadi kan yang Mawapres. Kebetulan dari Agi sama Hendry-nya udah KKN di gelombang 1. Kebetulan kan kemarin KKN-nya 2 gelombang ya. Teteh gelombang 2. Jadi otomatis saya yang ditunjuk mewakili gitu. Ditanya dulu Ibu Dekan yang menelpon langsung. Katanya siap nggak? Soalnya kan yang pertama sama yang keduanya kakaknya sudah. Jadi otomatis Intan yang harus berangkat. Bagaimana, ditanya dulu siap enggaknya. Mau ditolak sayang. Kapan lagi gitu kan? Ya udahlah diambil Maluku. Gimana Teh persiapannya untuk KKN kebangsaan, atau sama aja lah kayak misalkan cuman KKN ke Jamanis bawa baju terus bawa proker dengan seadanya, atau ada persiapan khusus untuk KKN kebangsaan ini? Kalau persiapan khususnya bener tadi ada proker. Jadi LPPM Unsil tuh mengumpulkan kita dulu yang 7 orang dari satu fakultas 1 kan, 7 gitu. Orang satu fakultas 1 kita dikumpulkan, dikasih tahu temanya apa-apa. Beliau juga menginstruksikan kita berangkat kapan, kemudian dan teknis sebagainya gitu kan, ngasih tema aja. Dia bilang datang ke sana jangan kosong ya, artinya bukan kosong gak bawa baju kan. Bikin proker sebanyak-banyaknya, nanti diajukan di sana di kelompok masing-masing. Yaudah kita bikin proker aja, bikin proker sebanyak-banyaknya, nanti dirundingin dengan kelompok yang baru ketemu hari itu di sana gitu. Udah sih sama aja persiapannya. Berarti tapi ada yang Teteh kenal dari 7 fakultas ini? Semuanya kenal. Oh, semuanya kenal. Kenalan di sana sih. Karena mereka juga ikut Mawapres apa gimana Teh? Yang KKN kebangsaan ini? Kenalnya maksudnya kenal dari sebelum KKN? Enggak ada. Baru semua. Tapi katanya ini tuh untuk KKN kebangsaan tuh karena memang Teteh ikutan Mawapres atau memang ya udah nggak apa-apa, yang penting dia aktif, dia kreatif gitu, bisa berinovasi, dia bisa ikut KKN kebangsaan. Artinya kalau misalnya kebijakan dari FKIP ya, katanya sih sebagai reward dari yang Mawapres itu. Jadi awalnya kan memang mau sesuai peringkat, jadi 1, 2, 3. Berarti yang ke 1 dulu yang berangkat harusnya Agi berarti. Tapi karena sudah, jadi saya aja yang berangkat. Berarti ini kebijakan dari FKIP? Dari FKIP. Enggak setiap fakultas sama? Enggak. Oke. Tergantung bagaimana fakultasnya masing-masing.
ke Maluku. Ke Maluku. Gimana teh rasanya Maluku Utara ya, luar biasa. Jadi menyesuaikan, benar-benar menyesuaikan adat, menyesuaikan bahasa. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya KKN bukan saatnya kita menunjukkan kita tuh mahasiswa loh, gitu. Bukan kan, kita harus ngelepas alamat kita harus membaur dengan masyarakat. Berarti kita harus paham budayanya apa, bahasanya kayak gimana, ya kayak gitu. Dengan posisi yang katanya orang sana tuh kayak yang kasar-kasar, kayak galak-galak gitu kan, ternyata pas kesana enggak, gitu. Justru baik banget. Banget. Tapi penasaran ke bahasanya loh teh yang dipakai yang ke bahasanya logat-logat kayak gitu aja. Tapi tetap Indonesia apa gimana sih? Ada campuran kayak contoh contoh gimana nih? Ada yang misalkan emang bahasa yang sering dipakai di sana. Apa ya? Gimana ya? Pokoknya kalau saya itu jadi sa. Kayak lagu ya. Jadi biasa cinta. Gitu. Terus kalau makan, kalau teman jadi ada NG di akhirnya, jadi makang, jadi tamang-tamang gitu. Jadi kalau misalnya maaf ya kalau salah karena lupa. Kalau nanya Intan sumakan toh, jadi gitu. Intan sumakan toh katanya. Pas pertama kesana sih, pokoknya kalau mau jadi orang Maluku, Intan harus akhiri nih dengan kata to katanya. Siapa mau bilang gitu. Terus biasa banget. Kalau pokoknya yang paling nyimpen di otak tuh doi kan di sini pacar. Kalau di sana doi dibacanya tuh duit. Jadi kita bercanda paling aku terada doi gitu. terada doi karena yang 10 orang tuh kan sekelompoknya kan 10 orang. Ya, orang ternatanya 1. Jadi kita bercandain aja gitu. Saya kita terada doi gitu. Udah aja gitu. Kan Maluku jauh gitu untuk biaya dan sebagainya, persiapan ya tadi yang masuk ke persiapan, baik itu biaya yang harus kita bawa terus dan yang lain-lain, itu apakah ada yang ditanggung atau memang kita masing-masing apa bagaimana? Ditanggung semua. Gitu. Dari sini dikasih dari Univ, dari sana dikasih juga, tapi dikasih di sana itu langsung ke Mama Piara masing-masing. Mama Piara. Mama Piara. Jadi kalau KKN di sini kan kita bikin satu rumah ya, posko aja dibilang. Kalau di sana sedikit kecewa sih, maksudnya kita dititipkan di rumah warga. Jadi satu rumah 2 orang. Gitu. Jadi dana dari universitas yang menjadi tuan rumah masuknya ke yang punya rumah. Jadi kita buat dana kayak buat biaya makan, buat kayak gitu, buat listrik mungkin kan ikut ngecas atau apa. Oke, luar biasa. Gitulah. Terus kayak KKN kebangsaan sih, ini tuh kayak pabulit. Tapi aku mau tanya gimana? Benar-benar mau nanya ini tapi pengen balik lagi ke pertanyaan awal. Iya, gimana? KKN kebangsaan kayak apa ya? Tuh kan lupa mau tanya apa. Gimana? Benar-benar lupa ini. Ayo benar banyak. Astagfirullah. Ini mau nanya mengenai KKN kebangsaan. Tapi lupa tentang apa? Yang lain dulu. Gimana? Ingat lagi nggak nanti? Tete aja lah yang nanya dulu ke saya. Nanya apa dong kamu? Enggak deh. Kayak misalkan nih, balik lagi ke KKN kebangsaan. Di Maluku sinyal gimana teh? Aman? Kalau Telkomsel aman, cuman kalau kartu lain agak susah. Tapi untuk itu tuh pemakaian kuota atau kita gimana sih teh? Gimana maksudnya untuk kayak komunikasinya? Tetap waktu itu masih pakai WA apa gimana? Masih pakai WA. Baru tahun kemarin 2019. Ada sinyal tapi? Ada sinyal. Untuk rumah-rumahnya masih sama kayak daerah sini apa? Sama, cuman gitu? Atapnya lebih tinggi. Dan ketika saya nanya, kok atapnya lebih tinggi? Nggak tahu, emang kayak gini di sini gitu. Gitu. Terus kayak kalau ini sih bangunannya agak, kita kan atapnya agak sesuai lah. Kalau di sana tinggi banget gitu. Jadi kelihatan luas kan ya? Iya nggak sih? Iya benar, kelihatan luas. Terus kayak mau ada toilet. Kalau di tempat saya aja ya, tempat saya tinggal, nggak tahu rumah yang lain. Toilet itu jadi nggak nyatu sama atas loh. Tau nggak sih? Gimana sih? Ada space. Jadi ini atap, ini toilet. Jadi ada space. Kalau di tempat saya kayak tinggal. Temboknya gitu. Kayak temboknya gitu. Nggak sampai atas gitu. Nggak sampai atas. Tapi jadi kalau orang yang iseng bisa lihat. Tapi tinggi banget sih. Iya sih tinggi. Makanya nggak bisa. Nggak bisa.
Tapi udah modern juga. Berapa lama tuh Teteh KKN kebangsaan? 1 bulan. Tetap sama kayak KKN biasa kita? Sama. Waktunya? Jadi yang KKN di sini pulang, saya berangkat gitu. Kalau boleh tahu waktu itu proker yang Teteh bawa dan yang terjalankan apa Teh? Kalau yang proker yang saya bawa, kebetulan Indo juga bawa jurusan ya. Itu waktu itu buka taman baca. Kebetulan di sana kita dapat bantuan dari Gramedia. Jadi tiap kelompok mau yang di Ternate ataupun di Tidore dapat buku, kita sumbangkan ke sekolah. Jadi kita bikin taman baca di sana. Itu yang saya bawa dan di ACC sama teman-teman yang lain gitu. Kalau proker yang lain, sebenarnya KKN kebangsaan itu nggak ada proker yang real. Gimana? Nggak kayak kalau KKN di sini gimana? Ya nanya dulu. Kan harus bikin apa gitu kan ya? Menyesuaikan sama permasalahan harus bikin kan ya, harus bikin produk misalnya. Kalau di sana kita observasi nih, kekayaan alamnya apa, yang harus dimanfaatkan apa. Kita yang bikin proposal diajukan ke pemerintahan di sana. Ada yang di ACC Teh? Ada kayaknya, tapi dari kelompok saya belum ada. Kalau dari kelompok yang lain kayaknya dari Tidore banyak yang di ACC. Soalnya kalau di saya dulu kan di Ternate ya, di Ternate-nya di Castella. Kebetulan di wisatanya yang kuat. Kita juga sampai keteteran BIM ini wisata, sedangkan yang disiapkan kayak pemanfaatan cengkeh, pala kayak gitu. Dan ternyata pas dilihat, oh iya ternyata pantai gitu ya, gitu. Pantai aja tiap hari pantai gitu. Kayak Cipatujah. Gitu. Luar biasa Teteh, sebenarnya masih banyak pertanyaan baik itu organisasi maupun atau di luar tadi pertanyaan-pertanyaan, tapi karena kita durasinya nggak bisa lama-lama mungkin ya, jadi baru itu aja yang bisa ditanyain. Kalau kita yang udah kenal Teteh, anak-anak BEM ataupun yang di Unsil bahkan ya bisa nanti ya tanya-tanya ke Teteh mengenai apapun itu silakan. Luar biasa Teteh aktif di organisasi juga, akademisi juga. Amin. Alhamdulillah. Tapi Teh sebelum kita bubar memisahkan diri ingin atau kasih dulu motivasi buat nanti mungkin yang nonton menjalankan hidup, segala motivasi yang dirasa Teteh harus sampaikan di motivasi ini untuk para mahasiswa gitu. Kalau yang jadi motivasi saya ya, yang jadi pegangan saya, kan banyak yang suka bilang antara kuliah dan organisasi. Saya mah udah masuk ke universitas Teh mau organisasi beri kuliah. Ada juga yang bilang kuliah berorganisasi. Kalau menurut saya nggak salah, cuman nggak berlaku buat saya. Antara organisasi sama kuliah memang bukan suatu hal yang harus disamakan. Memang ranahnya berbeda gitu. Kalau kuliah itu kan akademisi ya. Kalau organisasi lebih ke apanya? Ke skill mungkin? Skill, jadi terlepas dari jurusan kita apa. Iya, betul. Nggak kalau dibilang nyambung, emang nggak ada keterkaitannya gitu kan, gimana kitanya. Jadi kalau ditanya prioritas, memang dua-duanya harus diprioritaskan. Gimana tanggung jawab kita? Bagaimana kita menjalani aja lah. Jangan sekali-kali kuliah beri organisasi beri kuliah. Ingat aja tujuan awal masuk universitas itu apa? Amanat dari orang tuanya apa? Itu dulu, baru kesukaan kita mengikuti. Gitu aja lah. Nggak nyambung nggak sih jawabnya? Nyambung sih, maksudnya ya udah, yang penting untuk memotivasi diri kita sendiri ini tujuannya dulu apa gitu kesini. Tujuannya apa kesini, baru mengenai organisasi dan yang lainnya itu mengikuti juga gimana kita ya. Kalau udah suka mah pasti nggak akan ada kata berat kok. Iya. Kalau udah suka, udah nyaman, jalanin. Mau salah juga jadi bener. Insya Allah. Tapi bukan membenarkan yang salah. Gitu lah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih jadi juga. Narasumber untuk hari ini mengenai pendidikan, luar biasa banget. Ya, terima kasih. Mau salaman dulu. Terima kasih ya Teteh atas kedatangannya di sini. Terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan untuk berbagi dengan teman-teman. Oke. Sampai jumpa di EduPod selanjutnya.